Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Laurencia Fiona Dirganisha Manurung dengan NIM 2306022 dari Prodi Peternakan kelas A Universitas Sumatera Utara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang biosintesis dan proses terbentuknya telur sebagai tugas praktikum produksi ternak unggas dengan dosen pengaku Ibu Tati Widianasari SPTMB. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem reproduksi dari unggas betina. Jadi secara umum alat reproduksi unggas betina itu terbagi atas dua, yaitu ovarium dan oviduct. Nah, yang pertama adalah ovarium. Ovarium ini ditunjukkan oleh nomor 1. Ovarium ini adalah tempat sintesis hormon steroid seksual, homogenesis, dan juga tempat terbentuknya dan pematangan atau pemasakan kuning telur. Nah, pada unggas ovarium disebut dengan folikel. Nah, folikel ini terbagi atas dua bagian, yaitu bagian atas disebut dengan korteks dan bagian dalam disebut dengan medula. Nah, folikel-folikel pada ovarium akan dirangsang oleh follicle stimulating hormone atau FSH yang dihasilkan oleh kelenjar pituitary anterior. Nah, setelah ovum masak, dia akan jatuh dan ditangkap oleh infundibulum. Infundibulum ini yang ditunjukkan oleh nomor 2. Nah, infundibulum ini adalah bagian yang sangat tipis dan berfungsi mensekresikan sumber protein yang mengelilingi membran vitellina. Nah, yolk atau ovum berada pada infundibulum itu selama 10 hingga 15 menit sebelum akhirnya didorong ke bagian selanjutnya. Nah, bagian selanjutnya setelah infundibulum adalah magnum. Nah, magnum ini adalah bagian terpanjang dari oviduct dengan panjang sekitar 33 cm. Nah, magnum berfungsi untuk mensekresi dan mensintesis albumen atau putih telur. Nah, ovum atau yolk berada pada magnum itu untuk diselimuti oleh putih telur dengan waktu sekitar 3,5 jam. Setelah dari magnum, ovum akan menuju isthmus. Isthmus yang ditunjukkan oleh nomor 4 ini berfungsi untuk mensekresikan selaput telur atau membran telur. Nah, telur akan berada pada isthmus selama 1 jam 15 menit hingga 1,5 jam. Kemudian setelahnya telur akan memasuki uterus yang ditunjukkan oleh nomor 5. Ini adalah uterus. Nah, uterus ini disebut juga glandula kerabang. Nah, pada uterus ini terjadi dua fenomena. Yang pertama itu dehidrasi albumen atau putih telur, kemudian terbentuknya kerabang atau cangkang telur. Nah, panjang uterus ini sekitar 10 hingga 12 cm. Nah, telur berada pada uterus ini sekitar 18 hingga 21 jam. Setelahnya, telur akan menuju vagina. Vagina yang nomor 6 ini. Nah, vagina ini tidak terjadi sekresi apapun kecuali pembentukan kutikula. Nah, kutikula ini adalah lapisan yang melindungi cangkang sekaligus mempermudah proses pengeluaran telur dari kloaka. Selanjutnya, bagian terakhir adalah kloaka yang ditunjukkan oleh nomor 7. Nah, kloaka ini adalah tempat keluarnya telur. Nah, untuk satu butir telur, untuk pembentukan satu butir telur diperlukan waktu 25 hingga 26 jam. Nah, proses pengeluaran telur itu akan diatur oleh hormon oksitoksin
yang diproduksi oleh kelenjar aktuitari bagian belakang. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang sintesis yolk atau kuning telur. Nah, bahan penyusun kuning telur terlebih dahulu akan disintesis dan dikontrol oleh hormon estrogen. Kemudian, di dalam hati akan terjadi pembentukan fitologenin. Nah, fitologenin ini adalah prekursor protein oleh asam amino, ion fosfor, ion kalsium, dan lipid. Nah, setelahnya kandungan fitologenin ini akan diakumulasikan oleh darah di ovarium. Nah, fitologenin ini akan melewati dua lapisan, yaitu lapisan TK layer dan lapisan granulosa layer untuk sampai ke oosit. Nah, oosit ini adalah calon ovum. Oleh adanya reseptor pada oosit, maka terbentuklah material penyusun kuning telur, yaitu air, lipoprotein, mineral, dan pigmen. Nah, adapun klasifikasi dari protein yolk yaitu livetin, fosfitin, dan lipoprotein. Nah, setelah itu akan terbentuklah ovum atau yolk. Nah, proses ini memakan waktu sekitar 10 hingga 15 hari. Nah, setelah itu terjadi proses ovulasi atau pematangan sel telur. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sintesis albumin. Nah, sintesis albumin ini terjadi di magnum, di mana albumin akan disekresikan dan dikontrol oleh hormon estrogen yang larut dalam lemak. Nah, prosesnya yaitu estrogen yang larut dalam lemak akan melewati membran sel, kemudian diikat oleh reseptor estrogen, kemudian kompleks reseptor estrogen tidak aktif, sampai akhirnya menjadi 5S. Nah, 5S ini adalah bentuk pembawa pesan kedua yang akan memasuki nukleus sel. Ini adalah nukleus sel. Kemudian setelah masuk ke dalam nukleus sel, dia akan berinteraksi dengan kromosom dan akan menyebabkan terbentuknya gen tertentu dibentuk menjadi mRNA. Nah, mRNA ini akan keluar meninggalkan nukleus menuju ribosom. Nah, setelah dari ribosom dia akan dinaslasi menjadi albumin. Nah, albumen atau putih telur itu terdiri atas dua, yaitu yang albumen kental dan albumen encer. Nah, dengan masing-masing albumen itu memiliki bagian, yaitu ovomukin, ovalbumin, kornalbumin, dan ovomukoid. Nah, proses pembentukan putih telur itu kurang lebih 3 jam. Selanjutnya saya akan menjelaskan sintesis kerabang. Nah, pembentukan kerabang atau sintesis kerabang diawali dengan pembentukan membran atau selaput kerabang di itmos. Nah, membran pertama yang dibentuk adalah inner shell atau mammillary layer, kemudian diikuti oleh membran outer shell dalam waktu 1 jam 15 menit, di mana outer shell ini lebih tebal daripada inner shell. Nah, selanjutnya prosesnya akan diteruskan menuju uterus atau glandula kerabang. Nah, di mana di dalam uterus sudah terdapat karbonat dan kalsium yang nantinya akan membentuk kalsium karbonat. Prosesnya di mana karbon dioksida pada plasma darah akan dimetabolisme di dalam uterus. Kemudian dengan adanya H2O
keduanya akan dirombak oleh enzim karbonik anhidrase yang menghasilkan bikarbonat. Nah, bikarbonat akan menjadi karbonat setelah pelepasan hidrogen. Nah, di dalam uterus karbonat dan kalsium akan bertemu, kemudian membentuk kalsium karbonat, di mana kalsium karbonat ini merupakan penyusun dari material penyusun kerabang telur. Nah, setelah itu akan terjadi proses plumping atau pengambilan garam-garam, glukosa, dan air ke dalam albumen. Nah, kemudian volume albumin akan meningkat sehingga terjadi penggelembungan atau swelling pada inti mamillary. Nah, dalam proses pembentukan kerabang juga diikuti dengan pewarnaan kerabang yang tergantung pada genetik unggas. Nah, pigmen pada kerabang itu dibawa oleh plasma darah sebanyak 50-70% dan disekresikan dalam waktu 5 jam sebelum peneluran. Nah, pembentukan kerabang terakhir itu adalah pembentukan kutikula. Nah, pembentukan kerabang terakhir adalah dengan terbentuknya kutikula. Nah, kutikula yang disekresikan mukosa uterus berupa material organik dan juga mukus untuk membungkus selubung yang menyelimuti telur yang akan mempermudah perputaran telur untuk masuk ke vagina. Nah, proses ini terjadi kurang lebih memakan waktu 18 sampai dengan 21 jam. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga penjelasannya bermanfaat. Terima kasih.